Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengarah terhadap manusia yang telah mencampakkan diri kamu atau yang telah meninggalkan diri kamu dengan suatu alasan tidak masuk akal. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat guys, setiap kartu yang akan saya ambil secara acak nanti, apakah membuat manusia tersebut di dalam kondisi yang baik atau memang kondisi yang tidak baik. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi secara acak. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah di balik dari kartu di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang saya arahkan terhadap manusia yang pernah meninggalkan diri kamu. Apakah ada hal yang sedang dia rasakan yang bersifat positif atau memang bersifat negatif. Kita langsung terhadap kartu pertama guys. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap munculnya kartu yang saya pegang ini, saya melihat seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu. Saya mengategorikannya sebagai seseorang yang benar-benar sangat susah untuk diarahkan. Benar-benar seseorang yang seakan-akan membuat diri kamu serba salah. Seseorang yang saya kategorikan yang berdampingan terhadap diri kamu, baik di masa lalu ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga, ataupun sampai diri kamu menerima suatu status single parent. Seseorang ini seakan-akan memperlakukan diri kamu seenak diri dia. Setelah diri dia memperlakukan diri kamu dengan seenak dengan kemauan dia,
Dia pergi meninggalkan diri kamu tanpa ada suatu komunikasi yang sangat-sangat jelas. Ini yang saya lihat terhadap kartu yang saya pegang ini, guys. Seakan-akan satu orang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu ini penuh dengan kekuasaan atau memang penuh dengan kebodohan. Di sisi lain, ketika diri saya masih mengarah terhadap seseorang tersebut, di mana ketika seseorang ini menjalin suatu hubungan dan mengabaikan diri kamu, seakan-akan diri dia pun sedang diperlakukan sebagaimana diri dia memperlakukan diri kamu. Mengabaikan seseorang yang pernah menyayangi dia, mengabaikan seseorang yang pernah memberikan diri dia suatu kenyamanan, mengabaikan seseorang yang pernah memberikan diri dia suatu kestabilan, mengabaikan seseorang yang pernah memberikan diri dia suatu kebahagiaan, tetapi seseorang ini justru memberikan seperti apa yang pernah kamu berikan terhadap orang lain, akan tetapi orang lain tidak memberikan suatu respon sesuai dengan ekspektasi dia. Bisa saja untuk saat ini, guys, seseorang yang saya kategorikan ini sedang merenungi atau memang sedang bagaimana saya hanya merasakan situasi energi dia sedang berantakan di sini. Benar-benar sangat-sangat berantakan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. 9 pedang yang mengarah terhadap satu orang, di mana 9 pedang ini selalu membuat kehidupan dia atau selalu membuat pemikiran dia kacau. Nyaman menjalani suatu hubungan, tetapi di sisi kenyamanan tersebut justru membuat diri dia berpikir terhadap situasi yang benar-benar membuat diri dia sangat kacau. Mengabaikan seseorang, giliran dia yang diperlakukan tidak sewajarnya terhadap orang lain. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, 9 pedang mengarah terhadap diri dia agar diri dia tidak stabil, tidak nyaman, tidak makmur, tidak bahagia, tidak mendapatkan suatu kemakmuran. Seseorang yang pernah mendampingi diri kamu mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginan dia. Bukan bersifat positif, tetapi bersifat negatif yang dia dapatkan, guys. Dia selalu mengikuti perkataan yang berdampingan terhadap diri dia. Bukan bahagia yang saya lihat di sini yang dia terima, tetapi suatu kesengsaraan. Mengabaikan diri kamu, saya kira diri dia bahagia tetapi sengsara. Benar-benar. Kita lihat kartu di bagian berikutnya. Wow. Muncul kembali kartu pedang. The Eight of Swords. 8 pedang. Tadi 9 pedang, sekarang 8 pedang. Sama-sama kartu pedang yang seakan-akan membuat kondisi dia kacau, tekanan batin, kebuntuan, sangat tajam pedang ini menusuk diri dia. Dengan kata lain, guys, saya bisa mengategorikan untuk saat ini posisi diri dia tidak bahagia, tetapi tetap dia jalani.
Ketidakbahagiaan sudah disadari tetapi tetap dijalani. Saya tidak mengerti melihat ini manusia, apa kemauan dia. Muncul kartu Four of Pentacles. 4 koin, 3 koin dihempit kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. Kalau saya mencoba untuk menarik 3 koin yang dihempit kedua kaki, materi dia sedang dikendalikan oleh pihak ketiga. Materi sedang dikendalikan oleh pihak ketiga agar apa yang dimiliki manusia yang pernah kamu fokuskan semuanya dipindah alihkan terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga sedang memanfaatkan manusia tersebut, tetapi manusia tersebut tidak tahu aku harus berbicara apa terhadap ini orang. Setiap kali membuat video mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, tidak ada kartu yang menggambarkan diri dia baik-baik saja. Four of Pentacles, tekanan batin, keterpurukan, kerasisan, segala macam lah wak geng. Ini dia wak geng. Nine of Swords, 9 pedang. Eight of Swords, 8 pedang. Muncul lagi kartu Four of Pentacles yang dirasakan oleh manusia yang keras kepala ini. Manusia yang telah memperlakukan diri kamu di luar dari akal sehat kamu. Four of Pentacles, tekanan. Eight of Swords, kebuntuan. Nine of Swords, kekacauan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Seven of Coin. Seven of Coin. Kamu bisa melihat sendiri guys, kartu yang saya pegang ini, kartu menggambarkan bagaimana terhadap situasi seseorang yang memegang cangkul, tetapi kondisinya dia melihat ke bawah. Dengan kondisi melihat ke bawah, apa yang dia tanam semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dia mengira ketika diri dia mengabaikan diri kamu, dan ketika diri dia meninggalkan diri kamu, dia mengira kehidupan dia untuk kedepannya bahagia. Bahagia, nyaman, stabil, yang akan dibuat oleh pihak ketiga dia. Tetapi bukan kebahagiaan yang timbul guys, suatu kesengsaraan hidup kepada diri dia. Kenapa saya mengatakan suatu kesengsaraan hidup? Karena memang materi yang dicari, koin ini, kartu koin, terpuruk dari segi koin, keuangan, begitu juga perasaan. Sudah tidak mempermainkan perasaan, tetapi koin yang diambil oleh pihak ketiga. Wow, gagal, dan gagal. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu The Lovers. Muncul sendiri kartunya geng. Wah geng, muncul sendiri kartunya tanpa disusun. Saya mengambil secara acak, muncul sendiri kartunya. The Lovers, kartu perselingkuhan. The Lovers, kartu pengkhianatan. The Lovers, kartu seseorang hanya mendapatkan kepuasan. Di sisi lain, kemunculan kartu The Lovers ini pun saya melihat seseorang yang menjalin suatu hubungan, di mana ketika seseorang ini menjalin suatu hubungan, dia tidak merasa hubungan tersebut memberikan diri dia
hubungan yang harmonis. Justru yang dia dapatkan dari hubungan tersebut pengkhianatan, perselingkuhan dari orang lain. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap unsur udara. Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tadi, guys. Saya masih fokus terhadap kartu kemunculan The Lovers. The Lovers yang selalu membuat diri dia merasa gagal, merasa terpuruk di dalam posisi materi. The Lovers membuat pemikiran dia ataupun kehidupan dia kacau. The Lovers membuat diri dia menerima suatu tekanan batin dan menerima suatu kebuntuan. The Lovers membuat diri dia terpuruk baik secara batin, jiwa spiritual, perasaan, dan pemikiran. Saya kira ketika diri dia meninggalkan diri kamu, dia bahagia, tetapi kebalikannya, sengsara. Sengsara sangat cocok dengan kemunculan kartu pertama dengan kemunculan kartu yang saya tunjuk ini. Seseorang yang meninggalkan diri kamu keras kepala, dan seseorang yang berdampingan terhadap diri dia mengendalikan diri dia. Jodoh sinkron. Iblis wanita dengan iblis pria disatukan, Dajjal. Iblis pria dengan iblis wanita saya satukan, jawabannya Dajjal. Itu dia, guys. Maaf kalau saya di video ini tidak fokus karena saya kurang enak badan. Sekali lagi saya mohon maaf. Kita lihat kartu selanjutnya, guys. The Lovers, di sampingnya muncul Price of the Discs. The Lovers mengendalikan diri dia. The Lovers membuat kehidupan dia tidak terarah. The Lovers membuat kehidupan dia berantakan. Secara perlahan-lahan, kehidupan manusia yang pernah kamu fokuskan di sini, saya merasakan situasi energi dia sudah tidak karu-karuan. Sudah tidak karu-karuan. Mungkin apa yang saya katakan ini, diri kamu sudah mendengar suatu kabar dari manusia ini. Dimana kabar yang kamu terima itu letaknya di dalam materi. Materi dan di dalam situasi tekanan. Dia mendapat tekanan dan materi tersebut dari pihak ketiga, tidak merasakan nyaman. Justru dia berlari mengarah terhadap diri kamu untuk kembali. Kita lihat kartu terakhirnya, guys. Five of Swords. 5 pedang yang dimiliki oleh 5 orang. Ketika diri saya mengambil 1 pedang saja, bukan hanya mengendalikan manusia tersebut, tetapi The Lover selalu membuat suatu permasalahan, selalu membuat pertengkaran, selalu menimbulkan perdebatan. Di mana permasalahan, perdebatan ini ataupun pertengkaran ini, faktor utamanya terhadap materi. Faktor utamanya berasal dari materi. Faktor utamanya berasal dari materi, guys. Ini dia. Karena memang manusia yang pernah kamu fokuskan itu sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan apa yang diinginkan oleh pihak ketiga. Ketika diri dia tidak mampu untuk memberikan hal tersebut, mungkin dia mengarah terhadap diri kamu. Dan dia sedang berusaha untuk menjalin komunikasi terhadap diri kamu. Ini dia, guys. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu cukup sederhana.
seseorang yang pernah mengabaikan kamu, yang saya kategorikan manusia tersebut tidak bahagia dan sedang sengsaranya dari perlakuan The Lovers. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.